Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala jami'i tabi'ina lahum Wasalin ila yawmiddin. Walina ma'ahum bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmat iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan yang lalu daripada kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir kita sudah menyelesaikan tentang, masih di kitab Afatil Lisan, penyakit atau mara bahaya lisan. Sudah kita selesaikan di yang kelima, penyakit yang kelima itu al-khusumah, persengketaan. Sekarang masuk ke al-afatus sadisah, penyakit yang keenam, at-taqa'uru fil kalam, mendalam-dalamkan perkataan, ini menghias-hias perkataan ini secara berlebihan. Bitasyadduqi, dengan tasyadduq, membual. Itu banyak umum. Tasyadduq dari kata syidik. Syidqun itu apa? Pinggirnya mulut itu. Syidqun itu pinggiran mulut, itu syidqun. Tasyadduq yani banyak umum. Atau membual. Oh, cakap besar katanya. Upin-upin cakap besar. Tasyadduq. Utakallufis saja, dan memaksakan saja, memaksakan perkataannya bersaja. Wal fasahah, dan memaksakan kefasihan. Ya, maksudnya tidak tercela. Wa tasannu, ya, membuat-buat fihi, pada kalam, bitasbibat wal muqaddimat, dengan tasbib, merayu. Biasa kalau kita belajar di syair jahiliyah itu, mereka selalu memulai syairnya itu dengan syair cinta. Ya, dengan syair Ifana bikimin dikra habibin wa manzil Bisikti liwa bainat dakuri bahau malik. Itu syair yang terkenal dari Imrul Qais, syair Lamiyah. Lam itu lili. Itu dimulai dengan mengungkap kecintaan atau ingatan dia kepada kekasih, itu tasbib namanya. Tasbib itu
rayuan, ghazal. Ifana min dzikra, berhentilah kau. Nabki min dzikra, mari kita menangis. Min dzikra habibin, karena mengingat sang kekasih. Ifana min dzikra habibin wa manzili, dan mengingat tempat tinggalnya kekasih. Disikti liwa. Bainad dakhuli fa haumali, yang terletak antara dakhul dan haumat. Dan ayo kita berhenti di sini, kita mengenang sang kekasih, kita menangis, kita mengenang sang kekasih. Gampangannya itu kalau saya jahiliyah. Syair baru setelah jahiliyah jarang yang menggunakan gaya seperti itu, tasbih. Kecuali seperti burdah. Nah, burdah itu mirip syair jahiliyah, urutannya dimulai dari ghazal, mengungkapkan kerinduan kepada kekasih. Tapi yang dimaksud tentu di situ adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin tadzakuri jiranin bizi salami. Amin tadzakuri jiranin. Apakah karena teringat sang kekasih, tetangga maksudnya kekasih. Jiranin bizi salami, yang ada di Salam. Di Salam nama tempat dekat kota Madinah, dekat Masjid Nabawi. Amin tadzakuri jiranin bizi salami. Apakah karena teringat sang kekasih yang ada di Salam? Di Salam. Mazaj tadam anjaro min muklatin bidami. Kau campurkan air matamu dengan darah yang mengalir dari kelopak matamu. Bidami amhabbatir rihu min tilqa'i kazimatin. Ataukah karena berhembusnya angin kencang dari arah Kazimah. Kazimah juga tempat di kota Madinah. Apakah karena berhembusnya angin kencang dari arah tinggalnya sang kekasih itu? Amhabbatir rihu min tilqa'i kazimatin. Wa umadul barku. Ataukah karena berkilaunya petir di kegelapan malam dari arah Idham. Semua itu Kazimah, Idham, di Salam, semua nama-nama sekitar tempat tinggalnya Rasulullah di Madinah. Ataukah karena kau ini menangis karena berhembusnya angin dari tempat sang kekasih itu tinggal, ataukah kau melihat kilatan petir dari arah tinggalnya sang kekasih itu sehingga kau mencampur air matamu dengan darah. Itu tasbih. Min tilqaika zimatil umadul barqufil ma'i min idhami wa mali aynaka in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta tastafiq yahim. Wa mali aynaka, ada apa dengan kedua matamu? Wa mali aynaka in qulta fahamata, kalau kau katakan pada dua matamu itu berhentilah menangis, hamata, justru makin deras tangisannya. Wa mali qalbika in qulta tastafiq yahim, lalu kenapa, ada apa dengan hatimu? Pasti ada sesuatu. Ada apa dengan hatimu? Wa mali qalbika in qulta tastafiq yahim, jika kau mengatakan sadarlah wahai hati, yahim, dia bingung dalam cintanya, larut dalam kerinduannya. Ada apa? Dan seterusnya, itu tasbih. Itu mirip syair jahili. Syair jahili itu dimulai dengan tasbih itu. Ghazal, syair cinta, mengungkapkan kecintaan. Wal muqaddimat, dan pendahuluan. Ini pendahuluan daripada syair itu. Berupa mengingat puing-puing sang kekasih. Ta'rid bil hub. Muqaddimat. Wa ma jarat bi adatul mutafasihin, dan apa-apa yang berlaku dengannya dengan apa kebiasaan orang yang memfasih-fasihkan bahasa, al-mudda'in al-khitabah, yang mengaku pandai dalam orasi, dalam khitabah, dalam khutbah, dalam orasi. Faqulu dzalika min at-tasannu'i al-madhmumi, maka semua itu termasuk tasannu', perbuatan membuat-buat yang tercela, minat takallufil mamput, yang memaksakan diri, termasuk perbuatan takalluf, memaksakan diri, yang mamput, yang dibenci. Alladzi qala fihi Rasulullah SAW, yang mana bersabda padanya siapa Rasulullah, tentangnya siapa Rasulullah SAW, ana wa atiyau ummati bura'u minat takalluf, saya dan atiyau ummati, orang-orang yang takwa dari umatku, bura'a, berlepas diri dari pemaksaan, dari sesuatu yang dipaksakan.
Jadi kalau dia memang orang yang penyair, yang tidak memaksakan diri, memang begitu bahasanya silakan. Tapi ini yang dimaksud di celah ini adalah memaksakan diri untuk membagus-baguskan perkataan karena riya kepada orang. Ya apa adanya saja. Tak perlu terlalu memaksakan. Nanti di situ setan main. Oh, kamu kan tidak niat itu, kamu ini niat menyampaikan pesan ilahi lah. Di situ mulai disusupi. Tipis bedanya antara ikhlas sama membuat-buat supaya orang yang diundang lagi, supaya diundang lagi. Supaya diundang lagi. Tipis bedanya. Kemudian apalagi Allah SAW, inna abghadakum ilayya, sesungguhnya paling dibencinya kalian di sisi saya, kata Rasul, wa ab'adakum minni, dan paling jauhnya dari kalian dari saya, majelisan apanya, tempat duduknya, posisinya nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat, as-sarsaruna, orang yang banyak bicara, al-mutafaihikun, orang yang tadi itu mutafaihik, yang membagus-baguskan perkataan, wal mutasyaddiqun, orang yang membual fil kalam, dalam perkataan. Itu orang yang paling jauh, kata Rasul, dari beliau SAW di hari kiamat. Qalat Fatimah radhiyallahu anha, berkata siapa Siti Fatimah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di hadis yang lain itu beliau ditanya, "Qad alimna sarsarun mutasyaddiqun." Sarsar itu kasir kalam, itu sarsar. Sarsarun itu kasir kalam, banyak bicara. Mutasyaddiq itu orang yang membual dalam perkataannya, agak besar tadi. Ya. Dalam hadis yang lain dari Jabir, sahabat bertanya, "Qad alimna sarsarun mutasyaddiqun, faman mutafaihikun?" Ya Rasulullah, kami sudah tahu sarsarun mutafaihikun. Makna sarsarun sama makna mutasyaddiqun. Lalu apa mutafaihikun? Maka Rasul menjawab, al-mutakabbirun, orang yang sombong dalam perkataannya. Mutafaihikun. Qalat Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, syiraru ummati alladzina hudu bin naim. Paling jeleknya umatku adalah orang-orang yang diberi makan dengan kenikmatan, yakuluna anwar alwana ta'am, mereka makan macam-macam makanan yang lezat, yalbasun, la bisa yalbasu, yalbasuna alwana thiyab, mereka memakai macam-macam warna-warni berpakaian, wa yatasyaddaquna bil kalam, dan mereka membual dalam perkataan. Ya. Ini Pak, makan macam-macam makanan enak, memakai pakaian bagus, mereka membual dalam perkataannya. Bual dalam perkataan. Qala sallallahu ala halakal mutanatti'un. Ketahuilah, halaka, telah binasa siapa mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan. Menurut riwayat Muslim, dalam kamarot 3 kali Rasul mengatakan, wa tanattu, maksudnya tanattu itu apa? At-ta'ammuq wa ta'ammuq wal istiqsa. Itu memperdalam dan istiqsa, merinci. Tanattu itu perilaku memperdalam sesuatu dan merinci, ini berlebihan, perilaku yang berlebihan. Dalam apa saja? Dalam berbicara. Berlebihan dalam arti membagus-baguskan perkataannya, dalam bertindak. Contoh berlebihan ya dalam kebersihan, itu terlalu berlebihan. Dalam kebersihan terlalu, memang Rasul suka nazif, tapi kalau berlebihan itu sudah tanattu. Nah, ini lega sak jecing nggak mari. Wudhu itu kalau nggak teles kabeh kok sak gayung dibuat satu kali apa? Siraman.
Itu mutanatiun. Ini tanato atau mutanatiun itu orang yang berlebihan dalam segala perkara. Memang Rasul suka kebersihan, tapi kalau sudah berlebihan, ya kan, itu sudah dicela. Baik-baik perkara itu yang pertengahan, khairul umur ausatuha. Paling banyak perkara itu yang tengah-tengah. Wala Umar radhiyallahu anhu inna syaqasyikal kalam min syaqasyiki syaitan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna syaqasyikal kalam, sesungguhnya membuat-buat perkataan itu termasuk was-wasnya setan. Syaqasyiki syaitan. Ya. Kemudian ya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepada ayahnya. Ya. Kepada ayahnya. Yas'alu hajatan. Si Umar ini bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ayahnya seorang sahabat. Sa'ad bin Waqqas sahabat Rasulullah. Ayahnya seorang tabi'in. Datang anaknya kepada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yas'alu hajatan. Si anak Umar tadi meminta kepada ayahnya hajat, satu keperluan. Fatakallama baina yaday hajati bikalam, maka bicara si Umar bin Sa'ad tadi di hadapan hajatnya dia dengan satu pembicaraan. Faqala lahu Sa'dun, maka berkata kepada Umar itu si ayah, sang ayahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ma kunta min hajatika ab'ad min al-yawm. Tidak pernah engkau dari hajatmu ini lebih jauh darimu hari ini. Kamu tidak pernah ngomong tentang hajatmu ini seperti ngomong omonganmu terhadap hajatmu hari ini. Kau terlalu berlebihan ucapanmu dalam menyampaikan hajatmu ini. Maka berkata si Sa'ad, ini sami'tu Rasulullah SAW. Soalnya saya mendengar Rasulullah bersabda, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang atas manusia suatu zaman, yatakhallalun al-kalam bi alsinatihim, mereka yatakhallal, menyela-nyela pembicaraan dengan lisan mereka, ini mengeluarkan pembicaraan dengan lisan mereka, kama tatakhallalul baqarul kala bi alsinatihha, sebagaimana menyela-nyela atau mengunyah bakor, siapa sapi akan kalah, akan padang gembalaan ini rumput, maksudnya padang gembalaan ini rumput, bi alsinatihha dengan lisan. Jadi sapi itu mengunyah rumput ke kanan, ke kiri. Mereka mengunyah perkataan untuk mengeluarkannya dengan bentuk sebagus mungkin. Itu terjadi pada akhir zaman. Wa kanu angkaru alaihi maqadama alal kamin tashbib, seolah-olah beliau itu ya Rasulullah SAW atau si Sa'ad ini mengingkari atas Umar maqadama, apa yang mendahulukan siapa Umar tadi atas kalam berupa tasbib, berupa rayuan dan muqaddimah, pendahuluan, al-masnu'ah yang dibuat-buat, al-mutakallafah yang dipaksakan. Yang dibuat-buat dan dipaksakan. Wala aidan min afatil lisan. Ini juga termasuk daripada penyakit lisan. Wa yadkhulu fi kullu saja'in mutakallaf. Masuk di sini pula setiap sajak yang mutakallaf, yang dipaksakan. Setiap saja yang dipaksa. Kemudian wakadzalika at-tafasuh, begitu juga memfasih-fasihkan al-khariju yang keluar an haddil adati, dari batasan kebiasaan. Wakadzalika begitu pula takallufus saj'i bil muhawarat, memaksakan sajak dalam dialog. Memaksakan sajak dalam dialog. Ini memfasih-fasihkan yang keluar dari kebiasaan. Dan kalau memang dia orang yang memang begitu, gaya bahasa tidak memaksakan, silakan.
Karena ada pujangga, ada orang-orang memang orang-orang yang memang suka, memang gaya bahasanya demikian. Bukan karena dia membuat-buat. Ini kalau dia membuat-buat lebih dari batas normal itu tak tercela. Itu kata Rasulullah Rasulullah fil janin. Sebab pernah memutus siapa Rasulullah SAW dengan hurrah, dengan satu budak yang masih kecil, hurrah fil janin, dalam masalah janin. Kalau ba'dul qaum, maka berkata sebagian kaum, Wakala ba'du qaumil jani, maka berkata sebagian kaumnya orang yang jani, orang yang melakukan pidana. Ini satu contoh kasus saja ya, yang Rasul mengingkarinya. Ya, ada satu orang perempuan itu tengkar sama perempuan lain, sehingga si perempuan yang satu ini hamil, kemudian jatuh perempuan ini, dan gara-gara tengkar itu janinnya mati. Janin yang ada tubuhnya keguguran. Maka menghadap Rasul untuk minta hukuman. Maka Rasul menetapkan hurrah, menetapkan harus bayar denda berupa satu budak yang kecil, laki atau perempuan. Hurrah, satu budak, amatan atau abdan, terserah laki perempuan. Maka berkatalah sebagian kaum dari si jani, dari orang yang melakukan pidana. Kaumnya membela si yang melakukan pidana tadi. Maksudnya, ini masih kecil kok, janin kok, masa kita disuruh bayar denda? Yang mati ini masih berupa janin. Maka berkata si kaumnya membela orang yang melakukan pidana tadi, kaifa nadi man la syariba wala akal wala soha wala stahal wa mithlu dzalika yatol atau yutol. Itu ada saja ya, lam wala akal wala stahal sama yutol, itu lam itu saja. Kaifa nadi, bagaimana kami membayar diat, denda, membayarkan denda, man la syariba wala akal, orang yang belum minum belum makan, si janin kan belum lagi keluar. Gimana kami harus membayar denda terhadap satu orang yang belum minum belum makan? Wala soha wala stahal, dia belum lagi bisa berteriak. Soha, istahal sama, istahal itu teriak. Belum lagi bisa berteriak. Itu dari kayak yutolu, yang seperti itu tuh yutol, dibatalkan. Harusnya dibatalkan, ini tidak kena hukum. Ya. Kata Rasul, yutol maksudnya yuhdar. Yutolu yakni digugurkan darahnya, tuntutannya. Karena menurut dia, wong janin kan belum bisa ngapa-ngapain, kok kita harus membayar. Tapi disampaikan dalam kalimat bersajak tadi. Bagaimana di malah syarib wal akal, walau sawal stahal, betul dari kayutol. Maka Rasulullah SAW, maka Rasul mengomentari beliau SAW, asajaan kasajail a'rab, apakah kau mengucapkan sajak seperti sajaknya orang Badui? Wa angkara dzalika, dan mengingkari siapa Rasulullah SAW makan hal itu, karena atharat takallubi wa tasani bayyinun alih. Sebab atharat takallubi, bekas-bekas memaksakan diri, dan tasannuf membuat-buat, itu jelas padanya, pada sajak tadi, atau pada perkataannya si orang, pada ba'dul qaum tadi. Bal yang bagi ayat tasirah, bahkan seharusnya yaktasir, seharusnya membatasi diri siapa syakhs seseorang fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, ala maksudnya, atas tujuannya. Cukup dia batasi apa tujuan dia bicara, ya sudah itu. To the point. Katanya orang. Langsung poinnya. Terus bulat. Terutama apa ngutang itu bulat bos. Merayum. Cair. Tapi wayanya orang semua ya mari-mari. Maksudul kalam, sedangkan tujuan perkataan itu at-tafhimul lil gharad, ya kan?
Tujuan perkataan itu memahamkan kepada tujuan kita kan gitu. Omongan itu kan tujuannya memahamkan kita punya tujuan, itu saja tujuannya. Wa ma wara'a dzalika tasannun mazmum, dan apa yang ada di balik itu, di belakang itu merupakan tasannu, suatu yang membuat-buat, yang tercela. Tujuan pembicaraan itu cuma sekedar menyampaikan maksud. Yang berlebihan di balik itu tercela. Wala yadkhul ya ada tasinu al-fadil khitabah. Ini tidak masuk di dalam ini memperbagus lafaz-lafaz orasi, tidak khutbah. Wa tadzkir min ghairi ifrat, dan tadzkir memberi peringatan tanpa ifrat, tanpa berlebihan, wa ighrab, dan tanpa ighrab, tanpa mengasingkan, yakni menggunakan bahasa-bahasa yang asing, yang orang tidak paham, bahasa Arab yang jarang dipakai. Makanya sebetulnya mencacat balaghah. Kalau kita belajar balaghah itu sebetulnya perkataan itu indah tapi tidak terlalu sulit untuk dipahami. Kalau dia menggunakan bahasa yang terlalu asing, ada bahasa-bahasa Arab yang jarang dipakai kosakata. Kalau dia pakai itu justru mencacat balaghah, mencacat keindahan perkataan itu. Fainal maksuda mina tarikul qulub wa taswibah. Sebab tujuan daripada khitabah, daripada pidato itu menggerakkan hati dan taswib, merindukan hati. Qulub wa qabdua, dan menggenggam hati dan menghamparkan hati. Ya. Menutup hati dan membuka hati. Wali rosakot, apa yang menutup hati dari kejelekan, membuka hati kepada kebaikan. Itu tujuan dari apa? Menutup hati dari mengikuti hawa nafsu, membuka hati dari dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Wali rosyakotil lafzi ta'thirun, maka bagi rosyakotil lafzi, bagi keindahan lafaz itu ada taksir, ada pengaruh fihi padanya, pada tahrik dan tasywik dan sebagainya. Wawala ikon, maka ini layak. Maka tasir al-fadhil khitabah ini adalah layak bihi, layak dengan khitabah, dengan tadzkir. Ya. Kalau khutbah itu layak memang diperbagus perkataannya supaya orang tertarik mendengar. Tapi itu pun ya tetap kita bukan semata tujuannya untuk orang, tapi untuk menyampaikan pesan tadi. Intinya tidak berlebihan. Amal muhawarat, adapun dialog, omong-omongan, alat tajri fi qadai hajah, yang berlaku pada menunaikan hajat seseorang, fala yaliku biasa jauh, maka tidak layak padanya saja. Tidak layak padanya saja. Kalau omongan biasa ya tidak perlu saja. Buat apa? Buat tasyadduq, dan omong cakap besar tidak perlu. Kalau istighalu bi minat takallubil mazmum, maka sibuk dengan saja dan tasyadduq tadi itu termasuk takallubil mazmum, termasuk memaksakan diri yang tercela. Wala ba'ida ila riya, dan tidak ada pendorong atas istighfar dari kecuali riya. Wa izharul fasaha, dan menampakkan kefasihan dirinya. Wa tamayyuzu bil bara'ah, dan tamayyuz menampakkan keistimewaan bil bara'ah dengan kebagusan, keindahan perkataan. Wa kullu dzalika mazmumun, dan semua itu adalah tercela. Yakrahuhu syar'u, dibenci oleh syariat, membenci hu akan semua itu. Apa syariat? Wa yazjuru anhu, dan syariat mencegah anhu dari semua, dari kullu dzalik, dari semua itu. Wa alam bisawab al-abatu sabi'ah. Penyakit yang ketujuh al-fuhsyu, omongan kotor, keji, wasabbu, dan caci maki, wal bada'atul lisan, dan tajam lidah. Ini penyakit yang ketujuh. Allah alam.